Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alfiatun Nisa, saya dari kelas A, dari program studi arsitektur. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tugas UTS teori dasar arsitektur saya, yaitu saya akan mengambil dari materi pertama adalah pengertian arsitektur, fungsi, dan teori arsitektur. Pada materi ini, pengertian arsitektur adalah atau ilmu bangunan adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain interior, dan desain produk. Fungsi arsitektur. Ada beberapa fungsi arsitektur, yaitu yang pertama, fungsi bentuk aristik. Fungsi bentuk aristik ini berarti arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga yang fungsional diartikan sebagai suatu bentukan yang aristik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Yang kedua, fungsi perwadahan. Fungsi perwadahan ini berarti bentukan arsitektur yang fungsional secara fisik adalah suatu yang mampu mewadahi suatu kegiatan atau aktivitas tertentu hingga penikmat dan merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Fungsi modifikasi atau kontrol iklim ini berarti menunjukkan bahwa bentukan arsitektur yaitu fungsional itu diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan mengadaptasi dengan lingkungan fisiknya. Yang keempat adalah fungsi pembentuk perilaku. Fungsi pembentuk perilaku ini berarti setiap olahan dalam suatu bentuk arsitektur pada gilirannya akan mampu modifikasi, membentuk bahkan manipulasi tingkah laku seseorang yang secara aktif berinteraksi dengan bentukan arsitektur tersebut. Yang kelima, fungsi liter lingkungan. Fungsi liter lingkungan ini berarti bangunan atau arsitektur berfungsi sebagai media filtrasi lingkungan. Yang kelima adalah fungsi investasi modal. Ini berarti arsitektur juga memiliki semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan. Selanjutnya adalah teori arsitektur. Teori dalam arsitektur digunakan untuk mencapai apa yang sebenarnya harus dicapai dalam arsitektur dan bagaimana yang baik untuk merancangnya. Teori dalam arsitektur adalah hipotesis dan dugaan-dugaan tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang menjadikan bangunan dikumpulkan dalam satu cara pada tempat waktu tertentu. Pada materi kedua, saya akan menjelaskan konsep geometri dalam desain arsitektur. Geometri mampu memberikan kontribusi untuk proses ini dengan menangani bentuk dan bentuk geometri sebagai elemen serta proporsi, sudut dan transformasi sebagai bangunan di antara mereka. Yang kedua, harmoni sebagai prinsip komposisi. Yang pertama adalah Pythagoras. Pythagoras dalam pendekatan Pythagoras semua kejadian dilihat berdasarkan prinsip umum. Prinsip ini ingin menjadi prinsip komposisi dengan memahami semua proses. Yang kedua, Kepler. Harmoni sebagai konsep untuk semua ilmuwan, pengetahuan dan seluruh dunia, juga khususnya Platonis, Solids, dan dia adalah seorang misis Pythagoras dan menganggap hubungan matematika sebagai dasar dari semua alam dan ciptaan. Yang ketiga adalah prinsip dasar harmoni yang berasal dari iklim. Seperti itu ditetapkan oleh seni arsitektur dan musik dapat dilihat oleh emas. Gagasan mendasar.
Yang keempat adalah gagasan mendasar nilai dalam sejarah. Arsitektur adalah konsep simetri yang erat hubungannya dengan gagasan harmoni. Pada materi ketiga, saya akan menjelaskan paradigma dalam berteori arsitektur. Yang pertama adalah paradigma, mitos, dan kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan kosmos alam semesta. Kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan pada Tuhan atau dewa-dewa. Yang kedua, paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Yang ketiga adalah Renaissance. Renaissance langgam. Renaissance dalam arsitektur muncul pada era Renaissance yang diawali setelah revolusi humoris dengan landasan berpikir bahwa manusia mempunyai kedudukan sejajar. Yang terakhir adalah paradigma kultur. Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna komunikasi dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Baik, ini adalah 3 materi tugas UTS teori dasar arsitektur saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.